Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di video kita hari ini dalam keadaan sehat. Masih pada tetap semangat ya semuanya. Untuk video kali ini lanjutan dari video sebelumnya tentang transformasi geometri. Sekarang yang akan kita bahas di video ini yaitu tentang dilatasi dan rotasi. Nah, ini dilatasi dengan rotasi ya. Dilatasi itu bisa perbesaran atau perkecilan. Ini sangat banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam pembuatan peta. Untuk rumusnya, dilatasi itu dibagi dua. Ada yang dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dan dilatasi terhadap titik P A, B atau ini untuk titik pusat 0,0 dan yang nomor 2 selain titik 0,0 atau P A, B. Nah, di sini skalanya, kalau K-nya lebih besar dari 1, berarti dia namanya perbesaran. Adapun nilai K-nya antara 0 dan 1 berarti pengecilan. Untuk rumusnya, sama halnya seperti translasi dan refleksi, dilatasi juga kita akan mencari bayangannya. Nah, ini rumusnya untuk lebih menghafal ya, di sini Ibu tuliskan rumusnya. Kita akan mencari bayangannya X aksen dan Y aksen, di mana X aksen dan Y aksen ini notasi untuk bayangan. Rumusnya adalah K ini adalah faktor dilatasinya dikalikan dengan titik asalnya X, Y. Mudah ya? Ini tinggal dikalikan saja, ini perkalian skalar dengan matriks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau mau dilanjutkan boleh, tinggal dikalikan saja. K dikalikan X, lalu ini K dikalikan dengan Y. Lalu yang ini, jikalau pusatnya itu selain 0,0, P, A, B. Nanti dalam soal yang dibutuhkan dalam dilatasi cuma dua hal, yaitu yang dibutuhkan adalah titik pusat dan skalanya. Kalau selain 0,0 rumusnya sama aja seperti ini. Kita akan mencari bayangannya X aksen, Y aksen itu sama dengan K dikali X, Y. Cuman tambahannya di sini bukan X, Y saja. Yang ini X dikurangi A, lalu ini Y kurangi B, ditambah tambahannya A, B. Mudah kan? Nah, tinggal dihafal aja. Mudah rumusnya. Untuk lebih memahami tentang dilatasi, kita kerjakan contoh berikut. Nah, misalkan di sini diketahui jika garis 2x kurangi 4y ditambah 3 sama dengan 0 didilatasi dengan pusat nih. Pusatnya 1, -1 dan faktor skala. Faktor skala kita notasikan dengan K sama dengan 2, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Untuk menentukan bayangan garis tersebut, kita cari dulu bayangan X aksen dan Y aksennya. Lihat dulu di sini pusatnya apa? 1, -1. Apakah dia pusatnya 0,0? Bukan, berarti dia selain 0,0. Maka rumusnya apa? Kita tulis dulu rumusnya. X aksen, Y aksen itu sama dengan K dikali X, Y. Kalau ini untuk pusat 0,0. Kalau untuk selain 0,0 ada tambahannya. Dikurangi A, yang ini Y, kurangi B, lalu ditambah A, B. Nah, ini rumusnya. Kalau sudah ada rumusnya, tinggal kita substitusikan nilai K, A, dan B. Di mana ini pusatnya itu adalah A, B. A-nya itu 1 dan B-nya -1, K-nya sama dengan 2. Kita cari X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan K. 2 kali X kurangi A-nya itu 1
Yang ini Y dikurangi B-nya negatif 1 ditambah AB. A-nya 1, B-nya negatif 1. Oke, kita lanjutkan lagi. X aksen, Y aksen sama dengan 2 dikali X kurangi 1 yang ini. Y ditambah 1 ditambah 1 negatif 1. Ini matriks ini tidak boleh dijumlahkan dulu karena matriks ini ada perkalian. Jadi kita dahulukan perkalian. X aksen, Y aksen sama dengan kita kalikan 2X kurang 2, kita lanjutkan ditambah 1. Oke. Yang ininya 2Y ditambah 2 kurangi 1. Kita lanjutkan. Jadi X aksen, Y aksennya adalah 2X kurangi 1, lalu 2Y ditambah 1. Maka didapat nih ya, X aksen itu sama dengan 2X kurangi 1 dan Y aksen sama dengan 2Y ditambah 1. Langkah selanjutnya, kalau sudah ketemu X aksen dan Y aksen, nah X aksen ini kita ubah dalam bentuk X. Jadi yang ini kita ubah dalam bentuk X. Jadi X aksen ditambah 1 sama dengan 2X. Kalau mau X aja? Ya, betul. Jadi kalau X itu sama dengan X aksen ditambah 1 dibagi dengan 2. Ini adalah nilai X-nya. Lalu nilai Y-nya, ini juga kita ubah dalam bentuk Y. Y aksen kurangi 1 sama dengan 2Y. Y itu sama dengan Y aksen kurangi 1 dibagi dengan 2. Nah, ini untuk Y-nya. Kalau sudah ketemu X dan Y, kita substitusikan ke persamaan garisnya. Persamaan garisnya adalah 2X kurangi 4Y ditambah 3 sama dengan 0. 2 dikali X-nya itu X aksen tambah 1/2 kurangi 4 kali Y. Y-nya Y aksen kurangi 1/2 ditambah 3 sama dengan 0. Oke, kita kalikan 2X aksen tambah 2/2 kurangi 4Y aksen ditambah 4/2. Ini biar sama penyebutnya ditambah 6/2 sama dengan 0. Kita gabungkan ya semuanya. 2X aksen dikurangi 4Y, lalu ini 2 ditambah 4, berapa? 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12. Jadi ditambah 12 sama dengan, nah ini sudah sama per 2, 2-nya kita pindahkan ke sini jadi perkalian. 0 dikali 2, ya 0. Jadi inilah bayangan garisnya. Jadi kita buat kesimpulan. Jadi bayangan garisnya, bayangan garis dari 2X dikurang 4Y ditambah 3 sama dengan 0 itu adalah 2X kurang 4Y ya. 2X kurang 4Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini untuk contoh dilatasi yang pusatnya itu di 1, negatif 1 dan faktor skala 2. Ya, kita lanjutkan ke rotasi. Rotasi atau perputaran. Nah, rotasi atau perputaran ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya dalam permainan kincir ya. Kalau di pasar malam suka ada kincir. Ya, itu kan berputar ya. Nah, untuk rumusnya itu rotasi juga sama seperti dilatasi.
ditentukan oleh pusatnya. Ada dengan pusat 0,0 dan titik pusat selain 0,0 atau kita notasikan dengan P, A, B sejauh alfa, sama dua-duanya sejauh alfa. Untuk lebih mudah menghafalkannya, kita tuliskan, kita sama-sama hafalkan. Bayangannya X aksen, Y aksen itu sama dengan cos alfa negatif sin alfa, lalu di sini positif sin alfa, yang ini cos alfa dikalikan dengan X, Y. Oke. Ini untuk titik pusat 0,0. Lalu kalau selain titik pusat 0,0, X aksen, Y aksen itu sama dengan, rumusnya sama seperti ini. Cos alfa negatif sin alfa, lalu ini sin alfa, cos alfa dikali XY-nya sama seperti tadi dilatasi. XY kalau selain titik 0,0 ditambahkan kurangi A, yang ini kurangi B, ditambah AB. Nah, gitu. Jadi untuk rotasi yang dibutuhkan hanya titik pusat dan sudutnya. Kalau tadi dilatasi yang dibutuhkan titik pusat dan faktor skalanya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya di sini. Jika titik A negatif 2,3 dirotasi dengan titik pusat 0,0. Nah, berarti pusatnya 0,0. Kita tuliskan dulu rumusnya untuk titik pusat 0,0. X aksen, Y aksen itu sama dengan ya cos alfa negatif sin alfa, lalu ini cos alfa dikalikan dengan X, Y. Nah, kalau untuk titik pusat 0,0 tidak ada lanjutannya, kurang A, kurang B. Cukup sampai sini. Dan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini perlu dititik beratkan untuk sudutnya ada dua. Yang pertama ada berlawanan, ada yang searah jarum jam. Searah jarum jam. Kalau yang berlawanan jarum jam, maka sudutnya itu positif. Kalau yang searah jarum jam, maka sudutnya itu negatif. Contohnya, misalkan ini ya, dan sudut 90 derajat berlawanan arah. Kalau berlawanan arah jadi apa? Iya, jadi sudutnya alfanya sama dengan 90 derajat. Tapi kalau dalam pernyataannya, dalam kalimatnya, sudut 90 derajat searah jarum jam, maka alfanya itu adalah negatif 90 derajat. Ya, itu membedakan sudutnya, tapi penulisannya dalam soal tetap 90, cuman bedanya berlawanan sama searah. Kalau searah tambahkan negatif. Lalu bagaimana kalau tidak ada keterangan? Misalkan tidak ada keterangan berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam, yang diketahuinya adalah dengan sudut 90 derajat. Maka itu dianggap sudutnya itu positif atau berlawanan arah jarum jam. Kalau tidak ada keterangan maka sudutnya positif. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini sudutnya karena berlawanan arah jarum jam, maka alfanya adalah 90 derajat. Kita masukkan ke rumus. X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa. Alfanya itu adalah 90 derajat dikurangi sin alfa, alfanya 90 derajat, lalu sin alfa, sin 90 derajat, cos 90 derajat dikali XY. XY-nya kebetulan di sini dia berbentuk titik. Kalau dia bukan berbentuk titik, maka XY-nya tetap ditulis XY. Nanti diubah dalam bentuk XY-nya ketika kita mensubstitusikan kebersamaan garis. Langkahnya sama aja seperti yang tadi ya. X-nya itu adalah negatif 2 dan Y-nya itu adalah 3. A, X aksen, Y aksen sama dengan cos 90. Berapa cos 90? Ya, betul. Cos 90, 0, negatif sin 90. Sin 90
Iya, betul. 1. Lalu sin 91, cos 90, 0 dikalikan dengan negatif 2, 3. Ini jadi perkalian matriks dengan matriks. Oke, kita kalikan matriksnya dengan perkalian matriks baris kali kolom. 0 kali negatif 2, 0 negatif 1 kali 3, negatif 3. Lalu ini baris kedua, 1 kali negatif 2, negatif 2, 0 kali 3 ditambah 0. Di X aksen, Y aksennya sama dengan negatif 3, negatif 2. Nah, jadi dapat kita simpulkan, titik asalnya itu adalah A negatif 2,3 setelah kita dilatasi, bukan dilatasi ini, kita rotasi dengan titik pusat O 0,0 dan alfanya 90 derajat, maka didapatkan bayangannya A aksen. Nah, A aksen ini bayangannya koordinatnya adalah X aksen dan Y aksen, di mana X aksennya itu adalah negatif 3 dan Y aksennya adalah negatif 2. Nah, ini adalah bayangan titiknya. Nah, ini untuk contoh rotasi. Jadi transformasi geometri itu, Ibu ingatkan kembali, ada berapa? Ya, betul. Ada 4 ya. Yang pertama ada translasi. Lalu yang kedua ada refleksi. Yang ketiga ada dilatasi. Yang keempat ada rotasi. Mungkin yang banyak rumusnya di sini, di refleksi. Pencerminannya banyak. Kalau di dilatasi berdasarkan pusatnya. Nah, dilatasi dan rotasi berdasarkan pusatnya. Ada pusat 0,0 dan selain 0,0. Kalau translasi pergeseran mudah, cukup ditambahkan dengan pergeserannya saja. Nah, bagaimana kalau keempatnya ini? Kalau kemarin-kemarin kan kita mengerjakan hanya translasi saja, refleksi saja, dilatasi atau rotasi, sebagian-sebagian. Bagaimana kalau kita campur translasi dengan refleksi? Misalkan, ini ya, titik A negatif 2,3 dirotasi. Setelah dirotasi, kita translasi. Nah, itu maka muncullah komposisi. Jadi percampuran komposisi itu setelah translasi ada refleksi atau refleksi ada dilatasi, oleh percampuran antara dua transformasi itu. Kita langsung ya contoh ya, komposisi transformasi jadi dicampur. Contohnya ini. Ada titik A negatif 6, negatif 8 ditranslasi. Berarti kita ingat rumus translasi. Ada titik A, titiknya 6, negatif 8. Kita apakan? Kita translasi dengan faktor translasinya negatif 3, 2. Maka A aksennya apa rumusnya kemarin? Ya, betul. X aksen, Y aksen. Di mana X aksen itu sama dengan titik awal 6 ditambah dengan pergeserannya negatif 3 sama dengan 6 tambah negatif 3, ya 3. Lalu Y aksennya sama dengan negatif 8 ditambah pergeserannya 2 sama dengan negatif 6. Maka ini didapat bayangannya A aksen itu adalah X aksennya 3, Y aksennya adalah negatif 6. Nah, kita baru sampai sini mengerjakannya. Kemudian dilanjutkan dengan translasi. Kita lanjutkan lagi dengan translasinya. Berarti titik ini, bayangan ini kita translasi lagi. Kita translasi lagi dengan bayangannya, dengan faktor translasi negatif 4, negatif 1. Maka dia menghasilkan bayangan yang kedua. Kita notasikan bayangan keduanya itu A double aksen. A double aksennya adalah X double aksen, berarti ini bayangan kedua ya artinya. Kali Y double aksen. Mana rumusnya apa? Ya, rumusnya tetap aja ini.
titik awalnya X aksen ditambah pergeserannya A, atau sama dengan X aksennya 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Y-nya Y double aksen sama dengan Y aksen ditambah B sama dengan negatif 6 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 7. Maka A double aksennya adalah koordinatnya negatif 1, negatif 7. Nah, ini artinya komposisi. Nanti untuk contoh-contoh yang lain boleh kalian variasikan, mau setelah ditranslasi direfleksi, atau setelah ditranslasi itu didilatasi, boleh bebas. Ini contohnya translasi dengan translasi. Nah, untuk materi hari ini udah selesai ya tentang transformasi geometri. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.